Shalom, selamat pagi. Kita masih membaca kitab Efesus. Ya, ini kitab yang luar biasa. Pernah saya katakan mungkin beberapa kali bahwa surat Efesus atau surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini juga dikenal sebagai circular letter, ya, surat yang tidak hanya dibaca oleh jemaat di Efesus pada saat itu, tapi kemudian diedarkan ya, kepada jemaat-jemaat lainnya. Nah, ada seorang hamba Tuhan namanya Watchmeni dari dataran Cina. Dia seorang pengajar dan dia menuliskan salah satu dari sekian banyak buku yang dia buat atau pengajaran yang kemudian dibukukan yang diambil dari kitab Efesus. Saya pernah singgung ini ya. Kitab Efesus ini dibagi 3 bagian. Yang pertama itu adalah bicara tentang status kita. Ya. Kemudian yang kedua tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melawan atau menghadapi peperangan rohani. Yang tentunya itu kita hadapi senantiasa. Nah, pengajaran atau teachingnya ini diringkas dalam satu buku yang judulnya Sit, Walk, and Stand. Duduk, berjalan, dan kemudian berdiri. Jadi hal pertama yang perlu dipahami adalah sit, ya, itu menyangkut status. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita berjalan, walk. Dalam bahasa Inggris itu kalau diterjemahkan walk, di bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan sebagai bagaimana kita hidup. Bagaimana sikap hidup kita, apa yang harus kita lakukan, dan banyak hal-hal praktis yang dikatakan di kitab Efesus ini. Di antaranya nasihat kepada orang tua, bagaimana bersikap, bagaimana mendidik anak-anak, kemudian bagaimana juga sikap atau hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang anak terhadap orang tuanya, kemudian juga bagaimana suami terhadap istri, bagaimana istri terhadap suami, bagaimana kalau kita punya bawahan, kita punya atasan, itu juga dijelaskan di kitab Kolose. Nah, ini semua bagian dari walk, bagian dari cara kita menghidupi atau berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan buat kita. Ini perlu sebelum kita masuk ke dalam topik how to stand, bagaimana berdiri teguh menghadapi peperangan rohani atau serangan dari iblis. Ya, dua hal ini perlu, ya, sit and walk, baru kita bisa stand. Kadang-kadang hal-hal yang kita kira ini mesti diperangi, ini karena iblis yang bekerja, kita doa puasa, mungkin kita tengking, kita berbahasa roh, tapi sebenarnya tanpa sadar kita mengabaikan dua hal yang pertama. Yang pertama, apakah kita cukup sadar status posisi kita, ya? Bagaimana kita sit, ya? Apakah betul kita menyadari bahwa status posisi kita ini adalah sudah didudukan bersama-sama dengan Kristus di alam surgawi. Lalu yang kedua, hal-hal praktisnya, how to walk. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita lalai dalam melakukan bagian kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, atau sebagai istri, ya? Karena yang kadang-kadang kita kira peperangan rohani memang betul sebagai peperangan rohani, tapi ternyata itu penyebab utamanya adalah cara hidup kita yang salah. Ya, nanti mungkin secara detail kita bicarakan. Tapi sebagai contoh misalnya begini, kalau kita mungkin mempunyai katakanlah misalnya anak, ya, mungkin tidak atau belum seperti yang kita harapkan, bisa jadi karena sikap hidup kita. Ya, kita perlu belajar tentunya menjadi orang tua yang baik, harus seperti apa, ya. Di sisi lain memang kalau kita pelajari kehidupan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, ya, baik yang sudah bersama Tuhan di surga atau yang masih hidup sekarang, maka sebagian dari mereka memang menghadapi pergumulan karena anggota keluarganya, anak-anaknya belum seperti yang mereka harapkan. Tetapi setelah
berlangsung sekian lama dan mereka tetap setia melayani Tuhan, pada akhirnya anak-anak mereka ditangkap Tuhan dan tidak hanya menjadi orang yang seperti yang seharusnya, tapi bahkan menjadi hamba Tuhan ya, karena Tuhan itu setia. Kalau kita melakukan bagian kita, ada janjinya yang Dia berikan. Misalnya di Kisah 16 ayat 31 ketika Paulus berkata kepada kepala penjara di Filipi, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ya, itu janjinya ya. Nah, yang perlu kita pegang. Kemudian di Ibrani 1 ayat 14, ini bicara tentang malaikat-malaikat yang melayani. Dikatakan di Ibrani 1 ayat 14 itu, bukankah mereka, yaitu malaikat-malaikat, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ya, jadi roh-roh yang melayani ini adalah malaikat-malaikat ya, yang dikirim untuk melayani kita atau anggota keluarga kita, sehingga pertama-tama mereka dibawa pada kondisi untuk mengenal Tuhan Yesus. Mereka mungkin mendengar kabar baik diberitakan entah lewat siaran YouTube misalnya, di televisi atau medsos, atau lewat teman, atau lewat satu KKR kebaktian, atau lewat lagu, atau lewat traktat. Banyak cara ya Tuhan bisa pakai, Dia gunakan malaikat-malaikatnya itu untuk membawa kita atau anggota keluarga kita yang belum kenal Tuhan pada posisi mendengar kabar baik. Tetapi keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu ada pada kita masing-masing. Kalau misalnya ada yang menolak, maka malaikat-malaikat itu akan bekerja lagi, mengarahkan kepada pertemuan berikutnya, ya, seperti plan B, plan C, dan seterusnya. Karena Tuhan tidak melanggar kehendak bebas kita. Ya, banyak cerita orang-orang yang keras, pada akhirnya mereka kenal Tuhan Yesus pada detik-detik terakhir sebelum mereka meninggal. Beberapa kali ketika saya diminta mendoakan orang yang sedang sekarat, ya saya suka sampaikan kabar baik ya, bahwa janji kesembuhan tetap berlaku, tetapi biasanya anggota keluarga itu sudah apatis ya. Tapi kabar baik tentang Tuhan Yesus tetap saya beritakan. Walaupun orang yang sedang sekarat itu dalam keadaan koma, saya beritakan kabar baik karena saya percaya dia mendengar itu, dan itu mungkin saja kesempatan dia yang terakhir sebelum dia akhirnya meninggal. Detik-detik terakhir itu firman Tuhan disampaikan, dia mendengar kabar baik, lalu diajak untuk berdoa terima Tuhan Yesus, walaupun dia mungkin tidak bisa berbicara, tapi rohnya mendengar. Ya, banyak cerita orang-orang yang didoakan seperti itu, walaupun kelihatannya dia koma, tapi setelah didoakan air matanya akan keluar ya. Itu salah satu tanda bahwa ada respon dan dia merasakan kasih Tuhan ya, jamahan Tuhan. Nah, coba kita lihat sekarang satu persatu ya dari kitab Efesus ini. Misalnya kita lihat dari pasal pertama, ini menarik sekali ya. Ketika kita baca Alkitab ya, setidaknya ada tiga cara kita belajar firman Tuhan yang paralel. Artinya tiga-tiganya perlu kita lakukan. Yang pertama adalah dengan membaca. Saya pribadi dengan banyak teman di gereja membaca setiap hari 5 pasal. Baca sesuai tanggal untuk kitab Amsal. Misalnya kalau sekarang tanggal 5, maka saya akan baca Amsal 5. Besok tanggal 6 saya baca Amsal 6. Amsal itu 31 pasal, jadi 1 bulan itu habis. Kalau ada bulan-bulan tertentu cuma sampai 30 hari, misalnya bulan April kan 30 ya, 30 hari. Maka ketika tanggal 30 saya baca Amsal 30 dan Amsal 31. Kalau bulan Mei misalnya 31 hari ya baca aja setiap hari 1 pasal, maka tanggal 1 Mei Amsal 1, lalu Amsal 2 dan seterusnya, maka sampai tanggal 31 selesai 1 kitab Amsal. Kalau Februari misalnya 28 hari,
Lalu begitu tanggal 28 saya baca Amsal 28, Amsal 29, Amsal 30, Amsal 31. Jadi dalam setahun kitab Amsal itu dibaca 12 kali. Dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian baca Perjanjian Lama 3 pasal ya, berurutan. Dan kemudian baca Perjanjian Baru 1 pasal berurutan. Nah, jadi dalam setahun itu boleh dibilang kurang lebih setahun itu habis satu Alkitab ini dibaca, bahkan kitab Amsal dibaca 12 kali. Nah, itu membaca ya, kadang-kadang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Sekarang ini kan Alkitab, ada Alkitab suara. Ada yang saya pernah punya Alkitab dalam bentuk kaset, walaupun bahasa Inggris. Ya, kadang-kadang kalau saya mau tidur, ya sekian tahun yang lalu, masih ada pakai tape, belum pakai CD. Saya setel itu kasetnya, ya, atau saya pakai Walkman. Kalau saya jalan ke kantor, saya bisa setel satu kaset. Kemudian sempat punya juga dalam bentuk CD. Dan belakangan sekarang di gadget kan banyak sekali, ya. Bisa di YouTube juga, ya ada banyak. Kita bisa pilih, diputar, dibacakan berbagai bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Atau di Alkitab saya pakai YouVersion misalnya. YouVersion itu ada Alkitab yang dibacakan. Nah, jadi saya bisa putar itu sambil saya drive, setir mobil, atau saya olahraga, saya dengar. Memang saya nggak dapat banyak karena itu bukan waktunya untuk belajar, itu waktunya untuk mendengar atau membaca firman Tuhan sebagai deposit untuk satu ketika waktu saya sedang belajar firman Tuhan, saya bisa ingat ayat-ayat yang pernah saya baca atau saya dengar. Ya, itu secara pertama untuk membaca firman Tuhan 5 pasal tiap hari, bisa dibaca seperti biasa atau bisa juga diputar, tinggal kita dengar. Lalu cara kedua adalah kita belajar, secara sengaja belajar. Ya, saya punya banyak, ya ada concordance, kemudian ada concordance lah, strong concordance. Saya beli dari zaman kuliah. Kalau sekarang sudah ada di gadget. Ya, kalau yang bisa bahasa Inggris, pilih bahasa Inggris King James. Lalu pilih di situ ada bisa di-download lagi nomor strong concordance. Jadi setiap kata dalam bahasa Inggris di versi King James itu ada nomornya. Nomornya diklik itu keluar bahasa aslinya seperti apa. Cara pengucapan seperti apa, artinya apa, diambil dari akar kata yang mana, itu cukup detail, ya lumayan itu. Jadi saya nggak perlu buka lagi buku Strong Concordance yang begitu tebal. Ya. Nah, lalu tentu ada buku-buku lain yang dibaca, ya, yang menolong untuk mempelajari firman Tuhan. Kemudian ada juga, ya sekarang ini kan bisa lewat YouTube, dengar, ya kita dengar berbagai hamba Tuhan. Tentunya kita perlu belajar ya sambil berdoa supaya kita nggak salah dengar ya, karena di medsos ini ya seperti rimba, kita bisa dengar macam-macam yang mungkin tidak menolong iman kita bertumbuh, justru kita bisa jadi meragukan apa yang kita percayai. Gak usah jauh-jauh ya, saya pernah dengar hamba Tuhan cerita, ya, ada sekolah Alkitab di belahan dunia yang lain, yang dosennya itu mengatakan, ketika di awal semester dia mau mengajar, dia bilang begini, nanti kalau di akhir semester saya mengajar di kelas ini masih ada yang belum murtad, maka saya akan traktir kalian semua makan-makan ya. Jadi rupanya dia punya reputasi itu setiap dia selesai ngajar dalam satu semester, maka seluruh kelas yang dia ajar itu akan meragukan firman Tuhan. Akan cenderung menjadi ateis ya, menjadi orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Nah itu di sekolah Alkitab ya. Mengerikan sekali ya. Makanya ketika kita mau sekolah Alkitab pun kita perlu berdoa, tanya Tuhan ya. Bisa sekolah Alkitab itu membuat kita menjadi orang yang pinter, punya gelar, tapi kemungkinan besar iman kita jadi bantut ya. Kita cuma mempelajari Alkitab sebagai satu pengetahuan, kita ahli sejarah, mungkin kita ahli membahas berbagai macam teologi ya, tapi apa yang Tuhan janjikan, kuasanya itu tidak terjadi dalam hidup kita.
Di sisi lain ada sekolah-sekolah Alkitab atau tempat training yang mungkin saja tidak memberikan gelar, tapi kita bisa belajar dari orang-orang yang memang hidupnya itu dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, jadi mereka itu bukan sekedar tahu Alkitab, firman Tuhan, tapi hidup mereka memang mereka bergaul dengan Tuhan. Itu tidak selalu mereka guru Alkitab ya, yang memang sekolah Alkitab sebelumnya kemudian berjumpa dengan Tuhan secara pribadi ya, artinya lahir baru, karena di banyak sekolah Alkitab juga bahkan pengajarnya juga tidak lahir baru, bahkan juga mungkin aja banyak juga hamba Tuhan yang mungkin bisa saja ya pendeta tapi tidak kenal Tuhan secara pribadi ya, tidak lahir baru. Nikodemus itu waktu bertemu dengan Yesus, dia bingung ketika dia bertanya pada Yesus, dan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi artinya Nikodemus ini orang yang ahli Farisi, mungkin pinter, tapi dia belum lahir baru. Memang pada zaman itu Yesus kan baru datang ya. Tapi ini satu contoh bagaimana orang bisa secara intelektual, mungkin istilahnya katam ya, sangat paham Alkitab. Tapi dia tidak mengenal Tuhan. Contoh lain misalnya siapa? Saulus. Saulus itu, belajar di bawah Gamaliel, orang hebat, orang Farisi, disunat pada hari ke-8, nggak salah. Pokoknya dia taat, ketat sekali. Ya. Tapi dia tidak kenal Tuhan Yesus sampai akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Nah, jadi kembali ke kitab Efesus ya, pasal 1 ini. Kita baca, coba ya saya bacakan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, tadi saya singgung dua cara belajar Alkitab ya. Yang pertama baca cepat, baca rutin 5 pasal. Yang kedua belajar Alkitab secara khusus. Ya. Yang ketiga adalah merenungkan firman. Nah, merenungkan firman ini tidak berarti harus ada dalam posisi di kamar semedi ya. Bisa juga sambil berbaring ya, merenungkan beberapa ayat. Bisa juga sambil nyetir mobil di perjalanan menuju kantor. Bisa juga di perjalanan naik angkutan umum ya, kita teduh, mata kita mungkin bisa kita tutup, tenang ya. Kita merenungkan apa yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar. Dari sini sebenarnya muncul itu iman ketika Tuhan itu berbicara. Ketika firman itu menjadi rema. Nah, ini satu seni. Dan biasanya kalau kita merenungkan firman Tuhan, atau suka disebut juga saat teduh, yang kita baca itu gak banyak ayat-ayatnya ya. Mungkin cuma 1-2 lalu kita renungkan. Atau katakanlah kita baca banyak ayat, tetapi kemudian kita renungkan 1-2 ayat. Nah, sebagai contoh misalnya ini ya, dari Efesus 1 ayat 1. Ketika kita membaca, Paulus menulis kepada orang-orang kudus di Efesus. Siapa itu orang-orang kudus? Dia jelaskan di situ, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, sebagian orang mengartikan orang kudus itu adalah orang, bukan orang yang tinggal di kota kudus ya, tapi maksudnya orang yang hidupnya kelihatannya tidak bercela ya. Orang yang mungkin nyaris nggak pernah marah ya, orang yang selalu sabar, kata-katanya santun, kemudian kelihatannya berwibawa ya, kehidupannya baik, nggak pernah berbuat hal yang ngaco lah ya. Tapi kalau Paulus bilang di sini orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Kalau di surat yang lain dia bilang yang dikuduskan ya. Dikuduskan itu ada arti lain, dipisahkan. Ya, saya memisahkan, misalnya dari sekian banyak piring makan yang saya pakai, ada satu yang saya khususkan untuk misalnya saya pakai untuk saya makan. Ya, itu dipisahkan ya. Nah, ini orang-orang kudus ini artinya orang-orang yang dipisahkan untuk melayani Tuhan. Tetapi kenapa disebut orang kudus? Karena mereka dikuduskan atau mereka dibenarkan akibat mereka percaya kepada Yesus. Itu di kitab Roma dikatakan demikian. Orang-orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus, itu orang kudus ya.
Kita bisa lihat juga ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, dia berkata kepada orang-orang kudus yang ada di Korintus. Setelah itu dia menasihati dan menegur dengan keras sekali orang-orang yang ada di Korintus karena mereka bertengkar satu dengan yang lain, mereka kekanak-kanakan, kemudian ada yang hidupnya ngaco ya. Tapi dikatakan bahwa mereka itu orang-orang kudus ya. Nah, itu masalah status. Jangan lupa kepada orang-orang yang disebut kudus ini juga ada tanggung jawab untuk selanjutnya mengizinkan Tuhan membentuk hidupnya itu supaya semakin menyerupai Kristus. Tapi standar kita bahwa kita disebut orang-orang kudus itu adalah karena kita percaya kepada Yesus. Ya, ketika kita terima Yesus, kita menjadi anak-anak Allah itu bukan karena kita nggak pernah berbuat salah. Tapi karena kita percaya kepada Dia, kita dibenarkan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ayat berikutnya ya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, lihat ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sekian tahun yang lalu waktu ayat ini dibagikan, ini mengagetkan buat saya karena rasanya kalau dibilang sudah diberkati kok belum mengalami seperti yang dijanjikan. Ya dulu orientasinya kalau diberkati ya mestinya kaya, banyak uang, gak pernah kekurangan. Tapi saya sudah banyak ketemu orang yang secara finansial sangat kaya. Ya. Rumah itu bisa, ya buat saya udah luar biasa ya. Kalau dijumlahin total itu sudah mungkin belasan. Ya, apartemen di tempat-tempat mewah tuh satu apartemen bisa punya 5 ya. 5 unit, dan itu yang mewah sekali ya. Kemudian punya rumah di daerah-daerah elit ya, luar biasa ya. Tetapi apakah hidupnya dalam berkat Tuhan? Ya. Orang bisa punya uang banyak tapi belum tentu bisa menikmati. Ya, kita bisa membeli rumah, tapi belum tentu kita bisa membeli satu keluarga ya, suasana keluarga. We can buy a house, but we cannot buy a home ya. Kita bisa membeli sebuah rumah, tapi tidak bisa membeli satu suasana rumah atau keluarga ya. Kalau dibilang homey itu, aduh enak ya, kita betah nyaman tinggal di rumah. Ada banyak orang yang rumahnya sangat mewah tapi tidak betah tinggal di rumah, banyak masalah dia hadapi. Itu bukan berkat ya. Ya. Itu sebabnya di kitab Amsal dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kalau kamu diberkati, kamu bisa menjadi kaya. Nah, bentuknya itu bisa menjadi materi ya. Tapi orang yang punya materi banyak belum tentu hidup dalam berkat Tuhan. Karena dikatakan di ayat tersebut di kitab Amsal, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Terjemahan bahasa Inggris itu mengatakan, kalau kamu diberkati Tuhan, kamu akan menjadi kaya, tetapi tidak ada kesusahan yang menyertainya. Tidak ada, bukan kesusahan yang artinya kesulitan yang kita hadapi sehari-hari ya, tapi artinya gini, kamu akan bisa menikmatinya. Sementara kalau kamu kaya dengan cara-cara yang gak benar, kamu gak akan bisa menikmatinya. Oh, banyak cerita seperti itu. Orang tua mungkin kaya, tidak pernah kekurangan, anak-anaknya setiap butuh uang apapun bisa dikasih. Ya. Bahkan sampai mau jalan-jalan liburan luar negeri, kemudian akhirnya menikah terpaksa dengan orang bule ya. Setelah berapa lama kemudian pisah, dan ketika orang tuanya sudah gak ada, tidak ada skill yang dimiliki sehingga hidup jauh daripada yang diharapkan ya. Banyak sekali ya. Itu bukan berkat Tuhan tentunya. Nah, kita lihat ayat 4 ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, ayat ini ya, ini di beberapa bagian kelompok orang ya atau kelompok gereja itu jadi pertentangan karena kok Tuhan sudah pilih sebelum dunia dijadikan. Berarti kita ini robot dong ya. Sehingga ada satu aliran yang
percaya bahwa memang kita ini sudah ditetapkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Sebagian itu enggak. Jadi dia yang pilih. Ya, jadi disebut ini predestinasi. Sudah dipilih nasibnya akan kemana. Apakah betul begitu? Ya. Saya pernah diberkati sekali ketika mendengarkan seorang hamba Tuhan bagikan ayat ini. Dan dia bilang bahwa Tuhan itu hidup di luar waktu. Ya, jadi dikatakan dia yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Itu bukan berarti dia hidup dalam garis waktu, tapi dia di luar waktu. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia bisa bergerak dalam dimensi waktu di mana saja. Ya. Nah, sementara kita ini masuk dalam dimensi waktu. Kita berjalan mengikuti satu perjalanan waktu. Nah, karena Tuhan itu maha tahu, dia maha hadir, dia bisa lihat jauh ke depan. Jadi dia tahu siapa yang akan nantinya dengan kehendak bebasnya memilih untuk percaya dia. Dia tahu juga siapa yang akan menolak dia. Nah, orang-orang yang dia tahu dari awal memang akan memilih dia dengan kehendak bebasnya. Nah, orang-orang itulah yang dikatakan dipilih. Tapi ketika orang itu mendengar kabar baik, kemudian memilih ikut dia, itu adalah kehendak bebas. Ya, di perjanjian lama itu ada contoh ya, ketika Raja Saul dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja, tapi kemudian dia tidak taat, ya, dia tidak sabar menunggu Nabi Samuel, dia melakukan tugas seorang nabi yang harusnya dia nggak boleh lakukan, yaitu mempersembahkan korban. Lalu kemudian ketika peperangan, mestinya dia tumpas semua orang Amalek, tapi dia memilih-milih ya, bahkan raja Amalek itu ditangkap sama dia. Dan akhirnya Nabi Samuel berkata, kamu sudah ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah memilih satu orang yang berkenan kepada dia. Nah, waktu itu diucapkan, Daud itu belum lahir. Kita bisa lihat itu ya di Alkitab. Bahwa Saul kan memerintah selama 40 tahun. Ya, Daud juga 40 tahun. Tapi kesannya Saul itu ikut Tuhan hanya 2 tahun pertama. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu sisanya dia menyimpang dari Tuhan. Nah, di saat dia menyimpang itu, Tuhan berkata lewat Nabi Samuel bahwa Tuhan sudah memilih seorang yang berkenan di hatinya, seorang yang akan melakukan seluruh kehendak Tuhan. Tapi orang itu belum lahir. Baru lahir sekian tahun kemudian, ya, namanya Daud. Nah, itu yang artinya gini, Tuhan sudah melihat dari kejauhan bahwa ada orang yang namanya Daud nanti akan menjadi alatnya. Apakah orang itu sempurna? Enggak juga. Saya percaya bukan rencana Tuhan Daud jatuh dengan Batseba, tapi ada kehendak bebas manusia. Jadi kalau kita membaca Efesus 1 ayat keempat ini, ketika dikatakan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, itu artinya Tuhan sudah melihat lebih dahulu kehidupan kita yang sekarang ini. Ribuan tahun sebelum kita ini ada, ya. Dia sudah melihat itu karena dikatakan sebelum dunia dijadikan, ya. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan hidup di luar waktu, ya. Jadi dia bisa melihat jauh ke depan. Nah, ini merupakan satu hal yang bisa sangat kita syukuri, ya. Artinya kita bisa percaya bahwa Tuhan itu mengetahui hari-hari di depan kita. Dan kita ingat juga Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih, dan dia merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Jadi kita bisa hidup tenang, percaya bahwa dia yang akan handle masa depan kita. Bagian kita adalah membangun hubungan dengan dia, berjalan bersama dia, mengizinkan hidup kita dibentuk oleh dia, sehingga apa yang dia rancangkan itu bisa terwujud dalam hidup kita. Kita menikmati persekutuan dengan dia, tidak hanya nanti di surga, tapi juga selama hidup di dunia ini. Dan kita juga menjadi alatnya untuk menceritakan kasih dan kuasanya bagi banyak orang. Amin.